Pecah tangis duka Lady Nayoan pada detik-detik prosesi pemakaman jenazah ibunda tercinta pasca berjuang melawan kanker ginjal yang disertai komplikasi. Di pemakaman terlihat Randy Keja Ernet tampak setia mendampingi Lady Nayoan, sang istri yang kalbunya dirundung rasa duka yang mendalam atas kehilangan sosok ibunda tercintanya. Air mata Lady Nayoan kembali berderai ketika mengisahkan dan mengenang perjuangan ibunda tercinta yang menurutnya tampak tegar dan kuat. Lantas, seperti apa lembayung duka pada proses pemakaman ibu mertua artis Randy Keja Ernet kemarin? Seperti apa pula tangis Lady Nayoan ketika menceritakan kenangan bersama ibunda dan giginya perjuangan sang ibunda melawan penyakitnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lembayung duka cita tengah menyelimuti Lady Nayoan, istri artis Randy Keja Ernet, yang kemarin meratapi kepergian kekal ibunda tercinta, Rima Sania Poto. Tangis Lady Nayoan pecah di pemakaman jenazah ibunda tercintanya kemarin di tempat pemakaman keluarga di Bilangan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Prosesi pemakaman digelar pasca dilaksanakannya ibadah tutup peti di rumah duka. Air mata duka Lady Nayoan berderai membasahi pipinya ketika mengiringi prosesi pemakaman jenazah ibunda tercinta. Di tengah momen terberat dalam hidup Lady Nayoan tersebut, terlihat sang suami Randy Keja Ernet terus mendekap erat sang istri untuk menguatkan lantaran terlarut dalam berkecamuknya rasa duka yang begitu dalam. Debu kita akan menjadi debu kembali, dari tanah kita akan menjadi tanah kembali. Saya bersyukur gitu ya, sepanjang dari bulan Juni itu sampai mama tutup mata kita semua ada di sebelahnya. Kita semuanya ada sampai hembusan nafas terakhir. Usai prosesi memakamkan ibunda tercinta Rima Sania Poto, Lady Nayoan mengungkapkan bahwa sang ibunda pertama kali didiagnosis mengidap kanker ginjal pada tahun 2023. Meski harus menjalani kemoterapi dan radioterapi selama bertahun-tahun, kondisi sang ibunda memang sempat terlihat kondisi fisiknya prima. Bahkan menurut Lady Nayoan, ketika orang melihat fisik ibunya, tidak seperti orang yang tengah menderita sakit. Lady Nayoan mengucapkan rasa syukurnya di bulan-bulan ini dikasih kesempatan oleh Tuhan karena ia bisa berkumpul bersama ibunya. Karena biasanya hanya sesekali saja bisa bertemu sang ibu. Dan yang lebih sering hanya berkabar lewat WhatsApp saja. Dari Maret itu datang ke rumah saya, sempat kayak, karena saya tuh lihat mama saya tuh kuat banget, nggak ada perempuan kuat kayak dia. Gitu, maksudnya secara fisik gitu. Orang dengan batu ginjal hampir 30 tahun, karena itu dicek kan, batu ginjal yang pertama tahun 2023 itu umurnya 30 tahunan. Mungkin dia nggak bilang gitu sama kita gitu. Tapi kalau di depan kita tuh, mamaku tuh ceria. Mamaku tuh bukan tipe ibu-ibu bawel gitu kayak saya gitu. Saya ibu-ibu ya. Saya bawel sama anak, jangan dikit. Mamaku tuh seasik itu, nggak pernah marah sama aku. Itu jadi kalau dibilang apa, ngebayangin aja gitu, ternyata mungkin dia sama ini dia sakit gitu, tapi dia nggak bilang. Maret itu dia sempat datang ke rumah saya, terus nggak biasa lah gitu, kayak titipin adik saya gitu, karena adik saya masih, maksudnya yang paling kecil kan, ada saya masih punya adik gitu, titipin. Terus nggak saya inget juga, saya cuma bilang sama Reni tadi, mama aneh banget.
masa bilang kayak gini gitu. Udah habis itu saya lupa gitu. Habis itu saya lupa. Juni dia masuk rumah sakit, saya sama Randy ketemu sama dokternya yang memang dari 2023 udah pegang ginjalnya mama. Dan memang dokternya waktu itu cukup keras ngomong ke kita gitu. Kalau kita nganggepnya tuh kayak nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu aja gitu, maksudnya kayak bisa nggak ya saya gitu, karena mama saya tuh setiap hari Minggu template selalu pagi selalu dia WA saya, happy Sunday lady sayang. Saya cuma mikir kayak nanti hari Minggu, saya sampai sekarang saya kan balas-balas WhatsApp orang juga ya, nanti udah sampai ke bawah kan saya balas tuh satu-satu sampai ketemu WhatsApp mama saya gitu. Itu saya masih geter gitu lihat mama saya. Maksudnya ya itu sih, paling saya masih ini ya mikirnya bisa nggak ya saya kalau saya kangen tuh saya gimana gitu. Karena saya selama ini, maksudnya orang tua yang saya punya cuma mama. Saya tahu puji Tuhan, saya mengucap syukur saya punya mama mertua juga luar biasa gitu. Tapi kan tetap aja ya, namanya orang yang ngelahirin kita, kadang mama saya bisa jadi pelampiasan saya marah gitu. Tapi ya itu yang saya belajar dari mama, kalau orang bilang kasih ibu tuh sepanjang masa itu, mama saya tuh nggak pernah balas saya marah. Paling mama saya jatuhnya nangis gitu doang. Mau ibaratnya apa ya, mama tuh orang yang paling nerima saya padanya. Mama saya nggak pernah hakimin saya, bahkan even dalam pernikahan saya gitu ya, pasti mungkin teman-teman tahu mama saya orang yang mungkin saya pikir wah mama saya bakal marah nih atau apa gitu ya, tapi mama saya tuh orang yang paling nggak pernah hakimin itu, nggak pernah apa ya, saya benar-benar ngelihat, kalau dilihat mama saya tuh saya bangga banget sih, kasih Tuhan begitu luar biasa gitu ngalir sama mama saya. Lady Nayoan juga mengungkapkan bahwa ibunya pernah memberikan surprise ulang tahun kepada menantunya Randy Kejarnet. Padahal ketika itu, ia memang sengaja tidak merayakan ulang tahun sang suami karena kondisi ibundanya yang masih sakit. Dalam hal ini, Lady Nayoan merasa terenyuh karena dirinya bisa merasakan betapa sayangnya sang ibu kepada dirinya serta menantunya. Juni masuk Juli, mama sempat keluar dulu setelah yang operasi gagal itu. Masih datang ke rumah saya nikah sama Randy tahun ini 12 tahun November. Tapi mama saya tuh biasa aja, maksudnya kalau ulang tahun saya sama Randy tuh biasa aja gitu. Saya sama Randy lebih lebih suka datengin gitu. Tapi kali itu karena kita tahu mama lagi sakit, ya kita nggak ada apa-apa gitu. Dan Randy juga agak gimana-gimana. Tapi mama malam-malam datang ke rumah saya, dari sini ke rumah saya Gede Wisata, pakai daster, terus ketok kamar, terus surprisein gitu. Jadi buat saya kayak ternyata, maksudnya saya ngerasa oh mama tuh sayang banget juga ya sama Randy gitu. Dan ternyata itu yang terakhir gitu, maksud saya. Ya udah, terus setelah Randy ulang tahun, mama masuk rumah sakit lagi, masuk rumah sakit seminggu. Masuk rumah sakit seminggu, lalu dokternya bilang, Bu ya udah kita operasi ya gitu. Tapi ini resikonya besar. Saya bilang udah kita bawa dalam doa dulu, karena kan saya ada adik saya, ada kakak saya gitu, dan mama punya kakak-kakak, ada papanya juga kan di Manado gitu. Jadi saya maunya rembukan dulu gitu. Tapi mama saya waktu itu sambil jalan di rumah sakit bilang sama saya, kan emang resiko besar apa sih gitu. Ya, apa dokternya jawab gitu, ya ibu bisa selesai di meja operasi gitu. Terus akhirnya sambil jalan mama saya bilang sama saya, kalaupun mau pulang, mama kan pulangnya ke Tuhan Yesus gitu. Mungkin saya egois ya sebagai anak ya. Waktu itu saya ngerasanya kayak ya mama enak pulang gitu loh, kita yang ditinggalin gitu. Di sisi lain, Randy Kejarnet turut mendampingi hari-hari terakhir ibu mertuanya sebelum pergi selamanya. Lantas, seperti apa kisah Randy ketika mendampingi saat-saat terakhir ibu mertuanya? Artis Randy Kejarnet mengungkap momen penuh kenangan mendalam ketika ia mendampingi sang ibu mertuanya, Rima Saniapoto, selama menderita sakit. Randy mengaku merasa kagum dengan ketangguhan fisik ibu mertuanya dalam menghadapi penyakit berat yang diidapnya ketika masih hidup.
Menurutnya, sang mertua tak pernah banyak mengeluh dan selalu berusaha terlihat tegar di hadapan keluarganya. Meski sebagai anak-anak dan menantu, mereka tahu bahwa ibu mertuanya menderita sakit, bahkan bolak-balik rumah sakit untuk dirawat. Sama kayak Lady, jadi kayak aku terutama tuh ngelihat mama tuh nggak pernah ngeluh sakit. Mama juga, kita tahu mama sakitnya tuh cukup parah ya, maksudnya penyakit berat gitu. Tapi mama tuh dari operasi, terus tiba-tiba relapse lagi, terus tiba-tiba ada komplikasi kemana-mana lagi. Itu mama tuh kalau sakit ya mama cuma bilang, "Dis, mama lagi sakit nih, WhatsApp Lady," gitu. "Mama nggak bisa ini, mama lagi sakit nih," gitu. Ya udah, kita anterin ke rumah sakit sembuh, terus abis itu pulang. Udah nggak ada apa-apa lagi, terus tetap main sama cucu, ngobrol sama kita kayak biasa gitu. Jadi kita anak-anaknya emang tahu mama sakit tapi nggak berasa sakit. Dan Randy Kejarnet pun turut menceritakan hal terberat terkait kondisi ibu mertuanya adalah sebulan terakhir. Ibu mertuanya Rima Saniapoto memang sebulan terakhir sempat menurun setelah menjalani operasi. Penyakit yang diderita sang ibu mertua lalu kembali kambuh dan disertai sejumlah komplikasi. mungkin kalau yang buat aku tuh paling beratnya buat aku sama Lady itu di sebulan terakhir inilah. Maksudnya kita kan awalnya kita pas mama WhatsApp Lady, waktu itu WhatsApp kalau nggak salah jam 2 pagi apa jam 1, kita kaget, bang yaudah bawa ke rumah sakit, masuk IGD. Waktu itu kondisinya mama cukup parah, udah demam, terus juga trombositnya turun semua, HB juga turun semuanya. Terus akhirnya sampai ya udah mama dirawat tuh 3 hari. Tapi kita masih pikirnya ya udah nanti mama juga sembuh, dan beneran mama habis itu membaik. Terus mama minta pulang karena mama nggak betah kan di rumah sakit. Mama kita antar pulang lagi. Randy Kejarnet juga menceritakan momen betapa terpukulnya ia ketika merawat ibu mertuanya karena melihat kondisi kesehatannya kala itu menurun. Bahkan sampai responnya terhadap orang sekitar sangat minim, bahkan sampai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Hal itu menjadi titik balik bagi Randy, karena biasanya ia melihat kondisi ibu mertuanya tampak kuat, tapi kini sangat berbeda dari biasanya. Melihat hal tersebut, sebagai menantu, Randy mengaku tidak tega dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Komunikasi ibu mertua pun sangat minim, bahkan hanya bisa menggerakkan alis. Terus begitu lagi, ke rumah sakit lagi, mama minta pulang sampai akhirnya ketiga kali. Ya udah mama nggak boleh pulang sama dokternya, nggak boleh diizinin pulang, jadi harus tetap di sini. Mama harus tetap dirawat sampai akhirnya kita pindah rumah sakit, sampai mama kondisinya mungkin aku bisa bilang memburuk ya, menurun terus kondisinya. Ya menurut aku sebulan terakhir inilah berat, karena jujur ya, kita tuh yang biasa lihat mama kuat, terus tiba-tiba di ruang rawat tuh yang dipasangin semuanya, dipasangin selang apa yang cuma tiduran, terus komunikasinya tuh minim, paling gerakin alis. Walaupun pas awal-awal tuh masih bisa coba dia bangunin badan, terus dia manggil-manggil Lady. Berapa lama? Di sisi lain, terungkap momen kebersamaan tak terlupakan Lady Nayoan dan ibunda tercinta sebelum pergi selamanya. Lantas, seperti apa kenangan indah Lady Nayoan bersama ibunda tercinta sebelum tiada? Istri artis Randy Kejarnet yaitu Lady Nayoan baru-baru ini membagikan suatu momen penuh makna ketika ia menemani ibunda tercintanya Rima Saniapoto ke suatu salon kecantikan. Pada momen tersebut, terlihat ibunda Lady Nayoan melakukan potong rambut. Namun, rambut tersebut dipotong bukan untuk mengubah gaya rambut panjang sang ibunda, melainkan bertujuan untuk didonasikan kepada mereka yang membutuhkannya.
Seperti inilah momen manis dan indah serta penuh kenangan ala Lady Nayoan mendampingi sang bunda ke salon kecantikan. 14 kali kemoterapi, 33 kali radiasi. Dan hari ini mama ngajakin aku ke salon. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat sesuatu yang jauh lebih berarti. Hari ini rambut mama bakal dipotong dan akan didonasikan melalui kerinduanku Cheers. Karena buat mama, rambut boleh hilang, tapi harapan gak boleh ikut hilang. Kadang hidup gak selalu kayak yang kita mau, tapi kita selalu bisa pilih untuk tetap jadi berkat buat orang lain. Dan sambil nemenin mama, aku sekalian treatment juga karena merawat diri itu juga bentuk syukur. Terima kasih ya ma udah ngajarin aku arti kuat yang sebenarnya. Hari ini bukan soal rambut tapi soal harapan, cinta dan syukur. Dan semuanya bisa dimulai dari satu langkah kecil. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.